Balik lagi guys ke Dogmaster channel yang gak suka-suka gue. Sekarang kita akan bahas soal obat kutu. Nah, ini lagi viral ya. Sekarang ini kalau di luar negeri itu lagi banyak banget merek-merek obat kutu yang baru. Produk-produk obat kutu yang baru buat anabul itu berbahaya ya, karena dianggapnya ini sangat ampuh. Cuman ternyata setelah banyak yang pakai, nah itu barulah kelihatan hasilnya sangat bahaya karena bisa menyebabkan kematian. Ya, yang beberapa waktu lalu itu yang dimakan, yang bentuknya dimakan, itu emang keras. Jadi kalau mau pakai itu harus benar-benar hati-hati. Nah, untuk obat kutu yang dimakan ini, yang ditelan ini, biasanya sih umumnya kalau untuk yang kutu-kutunya parah ya, yang anjing-anjing yang kutuannya parah, nah itu baru pakai ini. Terus balik lagi ke yang sebelumnya, produk sebelumnya itu yang tetes. Tetes itu kan biasa kalau dilihat di boxnya itu ada yang buat per bulan. Jadi setiap bulan tuh diulang satu-satu, nanti ada stikernya gitu. Jadi bulan Januari, bulan Februari itu ditetes itu buat mencegah. Kalau untuk pribadi, untuk menurut pribadi kita, pendapat pribadi ya, ini opini pribadi, sebaiknya kalau untuk obat kutu berikan jika ada kutu. Jadi kalau emang bersih tidak ada kutu, seharusnya sih tidak perlu ya. Tapi kalau emang anjurannya itu ya tiap bulan kan harus diulang tuh kalau di obat kutunya. Kalau menurut saya sih seperlunya aja. Jadi maksudnya tuh kalau ada kutu baru diberikan. Jadi baru dibersihkan kutunya. Seperti itu. Jadi tidak perlu diulang. Kenapa? Karena balik lagi ya, obat kutu itu kan kimia. Jadi obat kutu itu kan kimia, masuk ke darah dan yang pasti ada racun ya. Karena kan dia harus membunuh kutunya. Ya sedikit-dikitnya pasti akan berefek ke kesehatan si anabul, ya kan. Apalagi kalau yang kita tahu untuk bunuh kutu itu mereka biasa menyerang dari syarafnya, syaraf si kutu itu. Jadi kalau saya sih lebih anjurin kalau memang kutuan baru diberikan, dan itu pun kalau udah bersih udah stop. Nah, yang terbaru lebih parah lagi karena ternyata ada obat kutu yang katanya untuk 12 bulan. Jadi sekali kasih itu tahan untuk 1 tahun. Nah, itu yang lagi sekarang viral di luar. Lagi banyak masalah, banyak yang mati, banyak kasus yang mati. Sementara yang tadi juga sih ada sih yang kejang-kejang terus mati yang dimakan ya. Terus juga yang terbaru kemarin itu yang flea collar, yang kalung ya. Ternyata kalung juga bisa menyebabkan kematian. Ada kasusnya bisa di YouTube atau di Google, flea collar menyebabkan kematian anabul. Jadi untuk pemberian obat kutu harap hati-hati, lebih teliti lagi dibaca, terutama yang punya anjing terah collie ya, breed collie. Itu mereka border collie, rough collie itu nggak boleh kena yang namanya Ivermectin atau ivermectin, itu mereka nggak boleh langsung mati. Jadi untuk terah collie jauhi obat kutu yang ada Ivermectin atau ivermectinnya. Itu setahu saya ada beberapa jenis kayak Hertz itu ada Ivomec atau ivermectin. Nah itu sangat berbahaya, dan untuk terah collie jauhkan dari ivermectin atau Ivomec, jangan sampai diberikan. Kalau saran saya ya kayak Frontline itu aman sih. Jadi tetes gitu kalau emang udah ini, atau yang semprot boleh juga semprot. Bisa pakai Frontline, Dalmat dan lain-lain. Tapi ingat hati-hati jangan sampai kejilat. Kalau yang semprot itu bahayanya kalau kejilat karena itu racun. Jadi harus diawasin jangan sampai terjilat. Terus juga lingkungan bersihkan, jangan dekat-dekat anjing lain, itu bisa menulari. Nah, kalau kutu anjing banyak kan pada banyak kutu anjing itu dari mana sih? Nah, kita akan bahas sekarang. Kutu anjing itu yang 8 leg ya, yang 4-8 kaki itu, yang kalau udah hamil itu gede kayak bulat gitu, warnanya abu-abu.
Nah itu mereka banyakan dari tanah, dari ticks. Orang sebutnya mereka itu ticks. Jadi kutu itu ada ticks, terus ada flea. Flea itu yang di kucing, yang bisa lompat-lompat, itu flea. Nah untuk ticks itu lebih susah untuk membunuhnya karena mereka lebih kuat. Kalau flea biasa dikasih semprotan aja udah pada mati. Kalau ticks itu yang lebih kuat. Nah itu yang membutuhkan banyak obat-obat yang lebih keras. Nah untuk ticks ini mereka dapatnya dari mana? Dari rumput atau tanah. Jadi hindari membawa anjing anabul kalau lagi jalan-jalan itu ke tanah yang rumputnya itu tinggi. Nah mereka itu biasanya ada di ujung rumput, di paling atas rumput. Nah itu jadi dia tangannya kayak naik gitu. Jadi kalau anjing kita lewat nanti nyangkut. Nah itu ke bawah. Nah jadilah mereka kutuan. Jadi kalau emang mau terpaksa harus di lapangan atau di halaman yang berumput, pastikan rumputnya dipendekin, ya. Hati-hati, ya, mereka dari bawah tanah biasanya sih. Mereka hidupnya itu di bawah tanah. Nah itu mesti hati-hati. Jadi kalau bawa ya usahakan jangan ke lapangan atau ke tempat yang rumput-rumputnya tinggi. Itu yang berbahaya kalau mau mencegah, apalagi musim-musim hujan gini nih paling banyak kutunya. Ya udah berber kan musim hujan. Nah sekarang banyak yang udah naik kutunya ke permukaan dan mereka mencari tempat untuk berkembang biak ya di tubuh anjing. Jadi sebaiknya hati-hati, jangan bawa ke lapangan. Untuk kutu anjing ini bisa pakai basminya, itu bisa pakai frontline, semprot, ada yang spray juga ada, atau banyak sih produk-produk lain juga. Cuman ya balik lagi harus hati-hati, harus diawasin, jangan ditinggal gitu aja nanti dijilat, jangan sampai dijilat ya. Nah penanganannya kalau sudah sampai ke jilat, bisa diberikan air kelapa hijau atau susu bir brand ya, atau diberikan norit 5 tablet sampai 6 tablet itu untuk menetralkan racunnya. Harus segera, atau kalau parah ya harus bawa ke dokter karena nanti ada infusnya. Di infus diberikan cairan yang bisa menetralkan untuk racunnya ya. Memang sekarang lagi banyak bahaya dari obat kutu di luar negeri. Jadi jangan sampai di Indonesia ini juga kita kena. Waspada, banyak lagi tren lagi sekarang di luar ini, lagi rame banget aktivis hewan, terus dog lover memprotes soal terutama yang tadi ya, yang obat bisa tahan 12 bulan. Bayangkan sekali makan dia bisa bertahan mencegah anjing itu kutuan, katanya klaimnya bisa 12 bulan. Jadi tidak perlu diulang setiap bulan. Tapi kita nggak tahu gimana efek sampingnya dan lain-lain, ternyata berbahaya. Oke, jauhi obat-obatan yang berbahaya. Usahakan ya kalau emang mau yang alami, mau yang alami itu bisa pakai obat anti kutu itu di bagian badannya, di kulitnya itu bisa diolesin tea tree oil. Kutu itu sangat benci tea tree oil. Selain tea tree oil itu bisa diberi makan garlic atau bawang putih. Nah bawang putih ini tapi mesti hati-hati, sehari nggak boleh banyak karena juga bisa meracuni si anjing. Jadi kasih dikit aja udah cukup. Terus untuk pencegahan ya paling kebersihan lingkungan ya, jangan dekat-dekat dengan anjing-anjing liar atau kucing liar gitu. Kalau yang flea sih lebih cepat sih, dia cuman semprot doang paling mati flea. Yang buat yang kutu kucing biasanya dia kecil, terus loncat-loncat, bisa loncat-loncat, geraknya cepat. Nah itu flea. Kalau yang tick biasanya geraknya lambat. Oke? Sekian untuk obat kutu. Nanti kita ketemu lagi di sesi edukasi yang lain. Terima kasih. Saya Dok Rehabilitator Indonesia, sign out. Thank you.